Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang profesi bidang pemasaran bersama kami kelompok 13. Ada Beatrix Sinaga, ada Isabelina, dan ada Maria Sitompul. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu profesi bidang pemasaran? Sepertinya ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Jadi agar semuanya lebih paham tentang apa itu profesi bidang pemasaran, yuk kita simak video berikut ini. Profesi berasal dari bahasa Latin professus yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Profesi adalah suatu pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Artinya, seseorang yang memegang pekerjaan atau jabatan yang berkaitan dengan profesi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Karakteristik profesi ada 6. Yang pertama, keterampilan berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Tenaga pemasar harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dipraktikkan dalam bidang pemasaran. Yang kedua, asosiasi profesional, di mana tenaga pemasar memiliki asosiasi yang diperuntukkan bagi anggotanya yaitu Aprindo dan Digimind. Yang ketiga, pendidikan ekstensif. Untuk menjadi tenaga pemasaran yang handal, siswa SMK dapat melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi dengan mengambil bidang keahlian yang sesuai dengan marketing. Yang keempat, ujian kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya terdapat persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis. Kelima, pelatihan institusional. Ini menjadi syarat calon profesional agar mendapat pengalaman praktis sebelum menjadi anggota organisasi secara utuh. Kemudian yang terakhir adalah lisensi. Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi yang dipercaya dan diakui. Ada beberapa profesi di bidang pemasaran. Yang pertama, pemasaran offline, yaitu sales manager, di mana ini adalah orang yang bertanggung jawab atas strategi penjualan perusahaan secara keseluruhan yang melibatkan tim lain di luar sales. Kemudian ada canvasser, yang adalah orang yang bekerja di sebuah perusahaan yang bertugas menawarkan produk kepada konsumen yang menjadi target pasarnya. Kemudian staff marketing koordinator, yang dimana ini membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Lulusan SMK dapat bekerja sebagai staf marketing koordinator. Kemudian pemasaran online. Yang pertama itu ada influencer, di mana ini menunjuk pada orang yang dapat memiliki pengaruh kepada masyarakat luas. Yang kemudian ada digital marketer, di mana orang yang memanfaatkan media digital untuk memasarkan produk, mendapatkan pelanggan dan meningkatkan brand. Kemudian yang ketiga ada marketing research, yang artinya pekerjaan jasa yang tugasnya membantu mencarikan ide bisnis online terbaik berdasarkan data yang objektif. Yang kemudian ada beberapa peluang usaha online di bidang pemasaran online, yang artinya kesempatan untuk menjalankan bisnis melalui media online seperti internet, website, dan media sosial. Yang pertama ada affiliate marketing, di mana affiliate marketing ini adalah orang yang memperkenalkan produk kepada orang lain dan saat ada penjualan akan mendapatkan komisi atau afiliator. Kemudian ini ada dropshipping, yang artinya menjual produk hanya dengan foto produk dari supplier atau toko tanpa harus menyetok barang. Kemudian ada drop servicing, yang artinya pekerjaan jasa, misalnya menawarkan jasa sebagai copywriter. Peluang usaha offline di bidang pemasaran, yang artinya peluang usaha akan muncul dalam setiap perekonomian jika masyarakat masih terdapat kebutuhan yang belum dipenuhi. Keunggulan untuk memperoleh peluang tersebut karena adanya kemampuan wirausaha atau perusahaan dalam menciptakan produk dengan teknologi mutakhir dibandingkan pesaing serta mampu menciptakan produk dengan biaya yang rendah. Beberapa alternatif peluang usaha yang dapat dikembangkan antara lain yaitu marketing agensi dan waralaba atau franchise. Membangun karir di bidang pemasaran sesuai bakat dan minat, yang artinya menurut Sinambela, sejumlah posisi kerja yang dijabat seseorang selama siklus hidup pekerjaan sejak posisi paling bawah hingga posisi paling atas. Seseorang untuk dapat merencanakan karir individu harus mengetahui siapa saya dan melakukan penilaian tentang menentukan kelebihan dan kekuatan diri, penilaian pasar, tujuan karir, serta melakukan pencocokan kesempatan dan pengembangan strategi karir. Pemasar baik, cukup sekian yang dapat kami paparkan terkait materi ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Terima kasih.